Fadel ini guys resmi ditahan 20 hari usai jadi tersangka kasus asusila anaknya Nikita Mirzani ya guys ya. Jadi Fadel ini ditahan 20 hari setelah menjadi tersangka kasus asusila terhadap anaknya Nikita Mirzani yang which is itu adalah LM. Nah, penahanan ini dilakukan memang untuk kelancaran gitu ya, kelancaran proses hukum dan karena korbannya atau LM ini masih di bawah umur. Jadi kuasa hukumnya Fadel juga ini menegaskan bahwa perubahan keterangannya LM itu menjadi landasan kenapa Fadel ini bisa menjadi tersangka. Kemudian fakta-fakta memang kenapa Fadel Bajide ini ditangkap gitu ya atau ditahan atau menjadi tersangka itu karena memang penyidik udah melakukan pemeriksaan yang mendalam gitu ya, termasuk 53 pertanyaan serta alat bukti seperti visum. Jadi Fadel ini memang menghadapi ancaman hukuman itu 5-15 tahun penjara dan saat ini memang ditahan untuk 20 hari ke depan supaya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasusnya ini guys melibatkan memang pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak ya dan Undang-Undang Kesehatan termasuk dugaan tindak pidana aborsi ya. Jadi memang kan perkaranya ini dimulai waktu Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya Bapak Fahmi Bahmid itu mendatangi Polres Jakarta, kemudian mengaku bahwa kedatangannya itu untuk melaporkan orang yang diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kemudian polisi udah mulai mengkonfirmasi gitu ya, bahwa Nikita ngelaporin si Fadel gitu, mantan pacarnya anaknya, yang berinisial LM. Nah, salah satu pasal yang dilaporkan sama Nikita Mirzani itu adalah terkait dugaan tindakan aborsi ya guys ya. Dan dalam laporan itu, Nikita itu melaporkan terkait dugaan pelanggaran pasal 76D atau pasal 77A nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak atau 421 KUHP, tentang kesehatan atau pasal 346 KUHP. Nah, sejak saat itu memang polisi memeriksa sedikitnya belasan saksi gitu ya. Nikita Mirzani, anak perempuan Nikita, kemudian Fadel Bajide juga diperiksa dan Fadel pun pernah dimintai keterangan gitu ya beberapa kali sebagai saksi. Dan beberapa hal yang menguatkan penetapan Fadel ini sebagai tersangka yakni sebenarnya alat bukti dan keterangan dari ahli terkait visum gitu ya terhadap Laura. Yang seru adalah responnya pihak dari Fadel gitu ya. Jadi Rasman itu kan sudah mewanti-wanti ya sebenarnya Fadel ini sejak awal kemungkinan apapun itu bisa terjadi. Si Rasman juga meyakini bahwa Fadel tuh nggak melakukan pelanggaran ini gitu sejak awal sehingga mereka bakalan terus menempuh jalur hukum, namun ternyata fakta-faktanya akhirnya Fadel ini ditangkap. Tapi yang seru adalah mimik mukanya Fadel ya guys ya, pada saat penangkapan. Yuk kita lihat sama-sama. Maka saya dinasihati Ketua Umum DPN Pradi dengan teman-teman. Soalnya saya baru selesai urusan sidang etik, alhamdulillah nggak ada masalah. Kenapa kau turunin gara-gara itu? Jangan kalian urusan saya, kalian nggak usah orang kalau saya nanti wawancara. Jadi ini serius. Jadi saya diingatkan Ketua Pak Rasman, kalau agak rumah ingat ke bawah, saya kode. Dan sekarang kalau Loli melakukan itu secara sadar, memakan pil dia lakukan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Nah itu terakhir. Kami sedang ancang-ancang untuk melakukan permintaan satu upaya hukum yang tidak bisa saya sebut. Nanti hasilnya akan kami sampaikan. Oke, cukup. Oke, Bang. Tadi kan kata Abang kan ada bukti baru, Bang. Pegangin itu Bang Firdaus, takutnya tiba-tiba naik di pundak Pak Ras. Ternyata sama ini Loli dibuat tekanan. Kemarin nggak ngaku kalau Loli hamil dan aborsi, sekarang tegas banget ngomongnya kalau Loli aborsi cuman sekali artinya dari awal Rasman tahu kalau Loli pernah hamil. Waduh, berarti Loli ini beneran hamil ya, pernah hamil ya, dan mengaborsi tapi nggak tahu apakah di aborsi ini Fadel tahu gitu ya atau enggak, atau suruhan Fadel, kita nggak tahu. Kecewa nggak Bang? Abang merasa gagal nggak Bang mendampingi? Merasa gagal nggak Bang katanya? Kita jadi tersangka nih, padahal Abang dari awal percaya diri Fadel bakal bebas, tapi akhirnya jadi tersangka. Abang merasa gagal nggak? Dengerin baik-baik. Saya telah berhasil 7 bulan. Ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu? Karena itu anak di bawah umur, saya tidak tahu.
berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Bang, satu. Fadil bilang apa? Berprestasi. Satu-satu. Saya sudah sangat berprestasi membantu dia. Dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu. Bang, pertanyaan saya, Bang. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Gitu. Bang, apa pernyataan Loli yang berubah sampai akhirnya Fadil jadi tersangka? Apa pernyataannya apa? Bang, pernyataan Loli apa? Yang berubah? Reaksinya Fadil gimana bang awal bang? Kan, saya ingat ya. Kan Fadil selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya, pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya, berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Nah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Abang, apa yang disampaikan Fadil setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Fadil, Ada reaksinya gimana ke Abang? Mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, oke om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah, dia lagi merokok. Kenapa Bang? Ekspresinya gitu sih. Paling tinggi 15 tahun. Kenapa sih kayak gitu? Junto 81 ayat 1. Coba kita lihat komennya ya. Kok jadi kasihan liatnya? Kan sama-sama cinta. Cuita. Dia masih merasa dia nggak salah, makanya dia ketawa waktu dengar hukumannya bisa sampai 15 tahun. Gimana reaksi Loli ya kalau lihat ini? Ini gimana ya, sama-sama suka tapi akhirnya begini satu sisi di bawah umur. Aku tahu dari caramu seolah-olah nggak masalah padahal hatinya menangis. Emon. Ini komentar dari ibunya ya. Ini malam Nifsu Sakban, mungkin Nifsu Sakban ya. Kemarin ya berarti. Ini salah satunya mungkin adalah gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat bukan PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pak De yang sudah membuat. Jangan lihat Nikita Mirzaninya guys, tapi lihat dia sebagai ibu ya. Bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Itulah kenapa sebusuk-busuknya anak pasti masih diakuin sama ibunya gitu. Tapi sebusuk-busuknya anak itu belum tentu diakuin sama bapaknya. Tapi kalau ibu insya Allah pasti bakalan ngakuin anaknya, walaupun anaknya kayak gimana dia tetap sayang, dia tetap akuin gitu ya. Terima kasih Bu Alfi. Yang udah yang gue sebagai saya angkat Niki, saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi Bang Mami, Bude, Pak De adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Neil, Zack, yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk Anaknya membela anak saya Laura, walaupun
Sempat kecewa? Dicaci, dimaki karena gak becus mengurus anak. Hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus karena Laura sudah punya Kehidupan sendiri? kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura Mau jujur ya? karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa, tapi pasti sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah sampai rela selama bulan ini. Terima kasih. Jangan lihat sebagai Nikita Mirzani guys. Kalau ngelihatnya sebagai Nikita Mirzani pasti kita kayak siapa? Lihat dia sebagai seorang ibu yang ngejaga anaknya, yang tetap mencintai anaknya, walaupun anaknya sudah bisa dikatakan kurang ajar sama dia, tapi dia tetap menyayangi selayaknya ibu gitu ya. Walaupun mungkin juga anaknya punya kekecewaan sendiri terhadap ibunya, tetapi tidak dibenarkan kalau dia kurang ajari ibunya gitu ya. Tidak, sama sekali nggak dibenarin. Walaupun ibunya, apalagi ibunya ini nggak jahat ya, ibunya membela dia, membuat dia supaya terjaga dari satu-satunya mahkota yang dia punya. Tapi kalaupun dia sudah terlanjur seperti itu, ya ibunya tetap menerima, dan ibunya tentu tetap kesal sama orang-orang yang membuat semua ini terjadi gitu ya. Jadi jangan lihatnya sebagai Nikita Mirzani guys, lihat dia sebagai seorang ibu, maka kita akan pasti lebih punya empati gitu ya terhadap seorang ibu yang kasusnya seperti ini gitu ya. Mungkin itu aja guys video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan see you di next video guys. Bye bye.